Kalau lu melangkah ke rumah gadai, pasti ngutang. Entah lu mau nebus barang atau lu mau menggadaikan barang. Terima berlian nggak? Terima. Oke? Kita cuma tanya, bersertifikat atau tidak? Tapi ini menariknya bro, di dunia batu, sekarang tuh lab-lab gede, itu lagi kembangin bro. AI. Oh iya, mereka lagi kumpulin database. Bicara The Gadai ini fokusnya itu di barang-barang mewah aja. Gua nggak bisa membatasi karena nggak boleh membatasi. Oke, berarti banyak. Dan udah mulai sekarang lab grown diamond. Iya. Yeah. Nah itu juga menarik tuh bahas soal lab grown diamond. Gue udah ngeliat, lu sekarang juga udah bisa ngeluarin kan? Nah, iya dong. Makanya kemarin ada datang tuh ke gue. Lu terima juga berarti? Udah terima sekarang. Kenapa nggak terima batu permata, gemstone? Thank you ya lo tanya ya. Jadi gini. Hai, selamat datang di Gems Radio bersama gua Adam Harits. Tamu kita hari ini agak beda. Bedanya gini, kalau biasa yang kita undang kan gems trader ya, kolektor, penghobi, atau bahkan gemologis, yang sekarang ini datang dari industri yang berbeda tapi cukup berkaitan. Please welcome, Bro Alung. Aduh. Thank you nih, juragan perbatuan di Indonesia. Enggak lah. Yang kalau di dunia gue itu gue ngomong sama temen-temen tim kantor, di dunia cuma gue percaya dua bos, percaya Tuhan sama Adam Haris. Gue tahu dia mau datang dengan sertifikatnya GIA lah, IGL. Sorry itu saya gue sebut namanya, maaf ya. Gue gak peduli. Yang penting gue mesti nyampe tuh ke Batu Ceper. Baru di situ adalah autentikasi finalnya dan valuasi finalnya. Kamsya bro, Kamsya. Gitu. Itu ya mungkin itu kan kita bangun bukan sebentar ya bro ya. Kita bangun lama kan soal exactly, nama baik. Kita tau lah jaga nama baik hari gini. Di bisnis kita cuma nama itu dong, nama baik doang. Iya. Lu menjual jasa, gue juga menjual jasa. Betul. Kenapa di The Gadai? Boleh nggak sih gue sebut boleh nama dong, gue? Justru boleh itu dong, boleh dong. Jadi kenapa sih di The Gadai itu tidak sama dengan yang di pinggir jalan? Karena memang segmen marketnya itu segmen yang kemaluannya besar, bos. Jadi orang yang mau butuh uang, tetapi maunya low exposure, bahkan incognito, nggak mau kelihatan. Jadi dia datangnya ke The Gadai, dia hobi chatting. Ya mungkin di dunia lu juga sama ya, orang tanya-tanya, dia nyaman, balesinnya bagus, dia akhirnya visit. Betul. Sama di gue juga mesti visit. Bahkan karena jasa bro ya kan? Karena jasa bro yang dijual nama sama pamor, betul. Pamor positif. Iya. Makanya kayak gue ngeliat pertama kali gue kenal sama lu, ini manusia bener nih gitu kan. Kenapa lu bisa ngomong gitu bro? Kan lu baru ngelihat gue. Begini, orang yang mau membagikan ilmu, orang yang tidak pernah membicarakan kompetisi negatif, bagi gue itu orang yang patut jadi teman gue bos. Ya gue orang dagang ya, dari kecil gue pedagang bakmi, bahkan gue pernah jadi tukang semir sepatu kan. Nah, lu bisa bayangin waktu zamannya gue semir sepatu di Glodok, kalau cuma seorang anak Cina satu dengan kotak kayunya, nggak dilirik bos. Tapi kalau kita berlima berjejer, tukang semir sepatu tuh gitu ya. Terus emak bapak gue kan jualan bakmi keliling. Kalau ada 2 gerobak, orang tahu ada tukang bakmi. Kalau satu belum tentu dia tukang bakmi bos. Nah jadi bagi gue kompetisi yang sehat itu adalah kalau ada lebih dari satu pemain punya ekosistem tapi positif. Kalau ada yang satu yang jelek, menguntungkan buat yang bagus. Nah ini yang gue ngeliat dari Koko Bro Aris Hadam. Itu gue setuju banget bro. Karena kalau nggak ada kompetisi, kita juga nggak ada drive buat lebih baik bro. Glodok bos. Kalau cuma satu yang jual elektronik, kagak datang tuh orang. Itu bos. Iya. Dan itu di segala bisnis ya. Lu kalau perhatiin, kadang kalau tempat gadai ini 45 berentet, ya kan? Perhiasan, emang gitu ya. Jadi manfaatnya orang bisa pilih mana yang the best value buat mereka. Untuk sorry itu saya bukan di market gua. Kalau di market gua kompetisinya lebih ke arah mana yang paling nyaman, mana yang punya kredibel. Dia orang searching tuh siapa nih si Alung dulunya.
Oh kelihatan nih dulunya gue siapa ya, nggak usah gue sebut ya dulu siapa gitu ya, tek 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 tek. Oh memang ini ada dasarnya, jadi mereka datang. Gitu. Nah dasar lu ini bro awal sebelum ke The Gadai ya? Iya anjir ditanya. Boleh dong, ya kan ini menarik dong ya kan? Iya, iya. Kan lu nggak tiba-tiba cukup jadi buka Gadai kan? Iya, iya. Gue banker dulunya. Gue di Citibank. Oh ya? Iya. Berapa lama bro? Gue cuma 7 tahun dari Oke. 2004 sampai 2011. And then? Habis dari situ gue jadi pedagang. Gue distributor LG, distributor Philips, dan distributor beberapa brand. Kena hit waktu COVID. Wah, semua lah itu bro ya? Kena ya bosnya semua. Semua. Nah, gue mulai ada sisa duit dikit, temen masih datang. Lu pinjam duit dong. 100, 200, 500, 1 M. Tapi mereka ngerti bahwa di masa-masa yang sulit ini, orang butuh income, dia masih menghargai nih effort gue. Dia kasih gue lebih. Ya kita katakan bunga. Ya. Yang menarik bos, orang itu datang masih pakai Rolex. Masih pakai mobil Mercy 2 pintu. Terus gue bilang, dalam hati, kenapa kakak ke temen kita ya BUMN nih? Pegadaian. Jawabannya apa bos? Malu. Nah, coba lu pikir kalau ada satu tempat pegadaian yang bisa mengakomodir kemaluan yang gede nih, Nah, ya kan? itu maksudnya tadi tuh. Gitu. Lu bisa punya jam tangan, foto, cetet, tanya, bisa dapat berapa nih pinjaman? Dan kita sautin, oh tenor lu berapa? Ya, biaya sewa modalnya sekian, oke nggak? Kalau oke ketemu, nggak oke nothing tulus. Jalan bos. Itu dimulai dari situ bro berarti? Iya, tidak kesengajaan karena orang butuh. Tapi dia butuh gini, orang bisnis sih bos kayak lu udah ngetop ya. Ngetop banget kan? Lu ngetop banget. Ngetop, ganteng, jujur, baik hati, tidak sombong, cuman lu dah. Gitu ya bos ya. Jadi dikat aja bisa nggak dikat aja kali ya? Lu udah pamor tinggi, kadang-kadang gini, di dunia bisnis ya. Jangan pernah kelihatan susah. Percaya nggak percaya. Pada saat lu susah, kagak ada yang mau dikeret menjadi susah. Orang takut bro. Minggir semuanya. Begitu lu kelihatan mewah nih. Wah, kangtau bos. Cuan banyak nih ya. Banyak. Iya. Dan di dunia gue, Itu penting banget bro. simple bos. Yang bisa makan duit lu cuman orang lu kenal. Iya lagi. Nggak ada orang nggak kenal lu bisa makan duit lu. Makanya banyak orang kena sama temennya, Exactly. saudaranya. Nah, itu yang kita mesti jaga. Jadi, orang-orang pengusaha ini di level lu, ya kalau level gua di bawah nih, level lu atas ya. Jadi Kagak lah bro, gila lu ah. Gila lu bro, ya kan kita dia, masih... dia orang jaga tuh yang namanya kualitas performa, pandangan di masyarakat. So, orang-orang ini orang-orang baik. Mereka dalam masa COVID terutama ya, gua nggak pernah pecat karyawan. Sampai mampus juga dia orang mesti gajian. Iya. Kita yang kurangin spending. Betul sama bro, itu pun gue pun Ya, begitu. lu pasti jalanin, dan gue Iya. believe itu. Iya. Dan banyak pengusaha-pengusaha seperti itu. Dia nggak boleh kelihatan susah. Iya. Gue demen pergi nih, happy-happy. Lung, minum yuk. Lung, happy-happy. Gue cuma ngomong, bentrok, nggak bisa. Wah, pokoknya gue tidak bilang, wah lagi susah nih bos. Nggak ada cerita gue begitu. Iya, iya. Iya. Ya karena itu dia tadi kan, lo forma penting. Ya orang lo nggak boleh kelihatan susah depan orang. Biar ibaratnya lu turun sendiri deh. Nah, Lu cari jalan keluarnya sendiri. jadi mereka itulah mulai memonetize barang-barang yang valuable things mereka datang ke si Alung. Bentar bro, tapi kan di Pegadaian juga kan bisa kan? Tapi lu ingat ya, seorang Adam Harris datang ke bank, nggak ada yang Jadi, bilang oke, lu ngutang bos. Jadi sampai hal gitu aja mereka tuh pikirin, gue nggak mau, gue malu gitu. Tapi kalau lu melangkah ke rumah gadai, pasti ngutang. Entah lu mau nebus barang atau lu menggadaikan Oke, barang. service yang lu berikan adalah lu nggak perlu datang gitu. Apa gimana? Gini, basically dia nggak perlu datang. Oke. Oke. Kan kalau Pegadaian lu mesti datang dong. Mesti datang. Nggak bisa kan lu bayar? Nggak bisa. Oke, ya baik itu. Gua nggak perlu datang. Oke, ya. Tapi dia harus mengunjungi sebuah tempat untuk item-item tertentu.
Hari ini gue ngomong di GRI nih bos, ya salah satu tempat laboratorium terpercaya gue, karena gue bilang percaya Tuhan sama dia doang, ya. Jadi gue ngomong, pada saat dia berkomunikasi dengan gue punya angels, gue bilang angel, karena ini kayak agent lah, angel. Literally angels tuh karena betina semua. Iya. Lu kalau chatting nih, itu semua pasti itu angels cewek, lah. Cewek, ya. Ketahuan dan bermain di mana bahasanya angel. Jadi dia itu begitu ngomong, terima berlian nggak? Terima. Oke, kita cuma tanya bersertifikat atau tidak. Kalau bersertifikat udah bisa gue langsung hitung bos. Iya. Karena kan dia ada forsinya. Betul. Dari situ gue lihat Rapaport. Dunia lah kita. Patokannya udah ada patokannya. Udah ada patokannya Rapaport. Ya, kita sama-sama pakai Rapaport. Oke atau tidak. Begitu oke, janjian. Ketemu lah ya setup di mana. GRI nggak pakai di mana, GRI bos. Iya. Jadi dia kesini, makanya kan gue udah ngomong sama lu nih. Iya. Bisa jadi nasabah gue datang duluan. Iya. Bantu Jadi ya, itu bos. nasabah lu datang duluan ke sini, nanti ketemu orang lu di GRI, baru lu deal-dealan sama mereka. Nggak pakai deal dulu. Kita SOP gini, nasabah datang, kalau kita udah jadi mitra, itu gue gampang. Dia datang, dia bisa kasih ke orang lu di belakang loket. Tapi setelah selesai lab, orang gue belum datang, gue pasti minta tolong, jangan keluar dulu ya barangnya. Lu lagi settle sama si Bukan, karena orang gue belum datang. Oke, I see. Yeah, SOP gue adalah kalau barang udah keluar dari lab, dari GRI, barang mesti dipegang sama gue punya. Ya karena kalau enggak kan nggak tahu apa yang terjadi. Wih, banyak tukang sulap bos di Indonesia. Ya, jadi memitigasi itu. Jadi pasti orang nggak perlu ke tempat gue. Tapi seandainya pun orang mesti datang. Tapi kalau dia tebus barang, dia wajib ke tempat gua. Dan mereka biasanya mau ke tempat gua karena apa? Sekalian mau lihat. Nah, habis dari situ, biasanya mereka udah nggak perlu lagi tuh. Lung, tas nih gua ada Hermes. Lung, gua ada Chanel. Ya dia udah percaya soalnya kan. Dia udah trust kita, lah. kalau yang tas, itu memang kita punya tools lagi sendiri. Cuman gua belum ada tools aja nih buat beginian. Belum ada tuh yang namanya GRI Mobile tuh gua belum ada. Bro, lu kalau misalnya berlian lu bisa ke GRI. Kalau tas gitu yang pasti gua ada. Ahlinya lah. Enggak, gua pakai AI. Dari namanya lu nggak bersinggungan nggak apa-apa. Entropy. Oke. Dan Legit Grail. Dari Estonia dan Jepang. Bentar lu AI itu jadi lu cuman kayak lu submit fotonya, dia nganalisa. Iya. Akurat tuh, Bro. Akurat by dia. Sekali lagi gue cuma percaya Tuhan sama teman-teman gue. Iya. Jadi dia gue nggak ngerti sih ya, lu betapa pintarnya nih nanya ya. Jadi kalau misalnya lu minta gue bawa alat, gue bawa alat tuh. Kita bisa nih kayak jam tangan lu nih ya, kayak kulitnya gitu atau dompet-dompet lu tuh gue bisa tuh. Dia ada satu alat, kita foto itu sampai zoomnya kalau nggak salah 10.000 kali atau berapa kali, mirip lah kayak germs gitu ya. Kita kirim sono. Within an hour, 30 minutes tuh dapat resultnya. Gila ya. Tapi ini menariknya bro, di dunia batu sekarang tuh lab-lab gede lagi kembangin bro. AI. Oh iya, mereka lagi kumpulin database, lagi collect, terutama Googlin, GIA ke depan bakal ke arah sana. Gue belum nangkep tuh. Jam tangan aja gue nggak berani. Padahal udah ada yang bisa loh. Gue aja nggak berani. Iya. Batu mereka lagi kembangin bro. Gue pernah datang ke Bangkok, gue baca announcement dari mereka. Gue lihat kan, gokil bro. Itu kalau kejadian nih, pasti industri batu berubah total sih. Cuma kayaknya, jadi AI ini, jadi gini bro, kan meriksa batu itu atau berlian kan tahapannya banyak bro. Iya kan? Banyak banget. Tahapannya banyak kan? Betul. Tapi tahapan-tahapan ini semua itu ada rumusnya. Betul. Iya kan? Jadi mereka itu ibaratnya gini, kalau sekarang periksa batu nih, satu gemologis mungkin perlu 5-6 jam misalnya. Roughly kasar lah, ya nggak bro? Dengan adanya AI, gue yakin tuh mereka mau mangkas 4 jam. Jadi cuma tinggal 2 jam, yang mana itu masih perlu manusia untuk final decision. Ini juga sama. Masih gitu, udah kayak gitu kan? Tapi ada yang nggak masuk akal menurut gue, jam tangan. Gue sih hobi jam loh. Iya. Dan gue hobi batu bos. Iya. Kalau kulit, tekstur, ya, stitching, hardware-nya, lu bisa identify by, karena dia ada template, ada yang namanya bentuk-bentuk. Kalau mesin, ya, nggak bisa. Menurut gue apa lagi batu? Menurut gue belum bisa ya. Jadi emang belum bisa sekarang. Belum bisa. Reflektornya lah, apanya, indeks apanya. Kalau sampai batu bisa sih canggih bos. Tapi kan gini bro, dulu ya AI, lu kebayang nggak sekarang lu bisa ngobrol sama ChatGPT bro? Iya, Bahkan itu basic loh ya, itu basic. Banyak yang lebih advance lagi. Gua tuh ini kan bukan buat branding dong, boleh diminum kan? Boleh dong, boleh dong. Siap bos. Gue 2 tahun lalu, gue itu pernah
gue pernah gue pernah bikin soal disclaimer segala macam, limitation segala macam. Itu gue udah pakai ChatGPT bro, hampir 2 tahun lalu. Orang belum ada yang pakai. Gue bilang ini gila nih bisa begini nih. Nah sekarang kita ngobrol bro, kadang kita curhat bro sama ChatGPT, itu baru ChatGPT. Iya benar. Lu kebayang nggak 5 tahun dari sekarang? Ya teknologi sih. Itu teknologi, ya kan? Sama lah kayak alat emas gue di kantor. Nggak bisa 100%. Ya. Kita punya alat emas itu 400 juta loh. Iya. Tapi apakah lu bisa dalamnya itu tembus? Nggak bisa, dia cuma berapa mikron doang. Artinya, kalau gue terima emas yang kiloan nih, ya 1 kilo lantakan, gue tolak. Resiko terlalu tinggi. Kenapa? Ada satu logam yang berat jenisnya sama dengan emas. Dia bisa misreading tuh di situ. Sangat misleading karena alat tersebut hanya tembak sampai 10 mikron untuk tahu ini adalah emas atau tidak. Oke. Di tengahnya yang namanya tungsten, dia nggak bisa dapetin. Lu pernah kejadian nggak bro? Emas tuh bisa ditumpuk atau apa padahal bukan emas semuanya gitu. Ada nggak kejadian gitu? Di gua enggak. Enggak ya, belum ini ya. Jadi kalau dapet, lu terima nggak sih namanya barang jaminan tuh emas lantakan? Terima. Kalau gue kenal orangnya, kalau gue dapat referensi, lu gini, gue cuma ngomong, Dam, temen lu, iya, lu jamin lu, siap bos, karena gue sebegitu fleksibelnya. Iya. Lu, temen gue mau taruh Porsche nih gitu ya, atau Ferrari, tapi mobilnya boleh nggak lu, jangan ditahan, bininya bawel, misalkan maaf ya para bini, gitu ya, siap bos, aman. Sebegitu fleksibelnya di gue. Jadi memang bisnisnya bisnis kepercayaan. Setuju gue. Tapi makanya gue bisa kepleset sama orang yang kenal doang. Lu udah ngalamin itu. Nggak bisa nih tiba-tiba kucuk. Bos Anung, gue mau taruh Harley nih, tapi motornya gue pakai. Lu siapa bos? Nggak bisa. Taruh di gedung gue. Bicara Degade ini fokusnya itu di barang-barang mewah aja. Gua nggak bisa membatasi karena nggak boleh membatasi. Oke, berarti lu tapi dia yang datang ya begitu. Tapi secara umum artinya lu terima, lu barang apa lu mau gadai lu terima. Terima iPhone 13, 14, 15 gua terima, 16 terima. Oke. Terus lu kenapa lu akhirnya kayak reach out ke gua karena banyak orang gadai berlian gitu loh dan perhiasan. Banyak. Dan udah mulai sekarang lab grown diamond. Iya. Nah itu gue juga menarik tuh bahas soal lab grown diamond. Gue udah ngeliat, lu sekarang juga udah bisa ngeluarin kan? Iya dong. Makanya kemarin ada datang tuh ke gue. Lu terima juga berarti? Udah terima sekarang, cuma harganya setengah mampu sorry tuh saya. Iya memang. Popularitinya belum bagus. Jadi kita juga mesti mitigasi pricingnya kan? Iya. Contoh, gue kasih contoh ini ya orang yang denger ini. Kemarin datang 7 karat oval. E-color, VS1. Ada sertifikat, IGI biasanya. IGI. Pasti. Udah oke dong, ya kan? Dia minta 200 juta. Nah udah, bagi gue dia nggak ngerti. Tapi kan kita nggak bisa bilang dia bego. Iya. Gue cuma bilang, terima berapa? 10 juta. 10 juta aja menurut gue itu cuma sepertujuh. Taruh deh, dia masuk kategori yang 1 karatnya 15 juta. Tapi nothing tulus bos. Iya. Orang lain belum terima, lab grown diamond gue udah terima. Tapi gue cuma mau 10 juta. Gitu. Apa respon dia tuh pas lo ngomong gitu bro? Oh saya maunya 200 juta pak. Iya di kami belum bisa segitu bu. Oh selesai. Tapi gue bilang, Bu, ini lab grown diamond ya. Lab grown diamond itu apa ya, Pak? Jangan dia tahunya berlian asli. Exactly. Tapi kan kalau IGI kan ada tulisannya, Bu. Ada. Ya. Gue tidak mau menurunkan dia punya ekspektasi. Gue bilang, iya, ini diamond asli. Asli diamond. Kan gue nggak bisa bilang itu. Meskipun lo tahu ya, yang dikembangkan oleh laboratorium. Jadi lu cari bahasa yang nggak menyakiti dia, tapi bisa ngasih tahu dia. Kalau orang hukum biasanya emang pinter ngomong. Nah terus ya, dia gimana responnya pas lu jelasin kayak gitu? Ya, jadi karena ini bisa dibuat secara aplikasi, cost-nya jauh lebih rendah dan memang harganya jauh lebih affordable. Bahasa gue bagus lah. Gitu. Iya. Oh gitu ya Pak. Iya. Tapi bukan nggak ada harga ya, cuma value-nya memang tidak signifikan dari yang alam. Udah, gue jelasin begitu. Ya udah, akhirnya caw lah. Caw lah, dia 200 juta, 10 juta dia kagak mau. Ya udah, kalau 10 juta gue pikir kan dia kagak tebus. Buat kasih dia tuh pakai jelek, bagus kok. Bagus, e-color. Iya, bagus. Tapi biasanya bro, lu itu kalau naksir berlian, lu berapa persen dari value berlian itu bro? Biasanya kan lu 50, common 50% dari rapaport.
Oh itu cukup bagus karena gue tahu ada tempat yang 30%. Begini coy, itu belum semua rumusnya. Jadi nggak apa-apa, gue kan nggak pernah tutupin. Iya. Kalau lu GIA, gue turun 1. Jadi gue ke kanan turun 1, ke bawah turun 1 dari itu rapaport. rumusnya. Rumus gue, baru potong 50. Jadi gue ambil mitigasi di situ dulu. Karena kan gapnya cukup jauh tuh, lu turun 1, turun 1. Iya. Tapi kalau lu non GIA, itu turun 2, turun 2. Artinya pada saat lu maupun GIA atau bukan nih, datang kayak GRI. Tapi basicnya udah GIA. Iya. Kan kalau gue ke tempat lu pasti akan tulis satu. Terlihat atau ada pinggangnya gini, GIA reportnya. Berarti ini GIA-nya sama. Berarti cara hitung gue masih sama, turun 1, turun 1. Tapi begitu non GIA keluar dari lu, yang non GIA gue lepasin, gue ngeliat lu punya report, turun 2, turun 2, selesai. Iya. Jadi ya itu makanya lu kan bahas sama gue soal fairness kan. Yes. Itu penting banget kan di bisnis lu ini, bro. Gue terbuka, gue cara hitungnya begitu. Nah, konsumen pun tahu, bro. Lu hitungan itu lu jelaskan. Tahu. Jadi mereka pun, lu kok rendah sekali. Nomor 1, Bu. Ibu beli dari, ataupun seseorang yang membeli ini dari orang penjual. Dia pasti ada margin. Gue bilang ada apa. Dan kami tidak mengharapkan ibu menjual. Kami mengharapkan kebutuhan ibu terpenuhi. Oleh sebab itu, semoga pada saat ibu sudah bisa, ibu juga tebus dengan harga murah loh, Bu. Kita nggak ada intens untuk membeli atau mengambil, eksekusi tidak. Kalaupun sampai di jatuh tempo ibu belum ada dananya, sorry bos, gue tidak hilangin barangnya. Oh gitu ya? Oh enggak, gue teman tawarin, ibu mau perpanjang. Oke, biasa tuh tempo itu berapa bulan, bro? 4 bulan. Oke, normatif. Itu normatif ya? Normatif. Tapi lu fleksibel di situ. Sangat fleksibel. Jadi ada orang yang memang ada kebutuhan itu mepet sekali, 4 bulan, dia bisa perpanjang lagi, dia bisa perpanjang lagi. Nggak ada time limit, karena memang tidak dibatasi sama OJK. Oke. Tapi, nggak apa-apa. Tapi gini, bisnis gadai itu memang dalam pembukuannya memiliki satu lajur, yaitu dari income barang gagal tebus. Itu umum. Gue tahu tuh, gue kemarin sempat, gue kan riset juga kan, karena kan ini bisnis gadai ini industri yang gue ada di sekitar kita, tapi gue nggak tahu, bro. Makanya gue undang lu karena gue banyak penasarannya. Nah, cuman bedanya di kalangan ya kita nggak ngomong atas lah. Di kalangan orang yang well educated yang datang ke tempat gue, gagal tebus gue tuh di bawah 5%. Tapi kalau teman-teman ya masyarakat yang di pinggir-pinggir jalan tuh 40%, 35%. Oh ya? Kenapa bisa gitu ya, bro? Apa karena pertama mungkin reputasi lu sehingga lu orang yang datang ke lu juga orang-orang yang terkurasi? Satu, setiap orang ke rumah gadai pasti dia butuh duit cepat. Confirm, oke? Yang kedua, orang ke rumah gadai itu memang ada beberapa tipe. Tipe yang secepat mungkin ya udah ke rumah gadai pinggir jalan karena memang bawanya handphone, dia bawanya kamera, dia bawanya laptop. Nggak nyampe 1 jam cair kok. Oke. Ya. Tapi yang memang ada hari itu juga, tapi nggak bisa diterima di pinggir jalan kan. Lu bawanya Hermes, lu bawanya LV. Bukan tempatnya kan di sana. Bisa juga, cuma bisa ke gua doang. Tapi orang-orang ini tidak pernah berharap jual. Selalu berharap balik barangnya, harapannya. Oke. Cuman kadang-kadang harapan tidak sesuai, bos, dengan kenyataan. Tapi berarti di bawah 5% orang yang nggak balik. Yang tempat gua. Itu rendah banget ya berarti, bro ya? Secara bisnis, kalau ngikutin kaidah-kaidah pergadaian, nggak bagus. Betul, karena tadi lu bilang kan, salah satu sebenarnya sumber ininya ya orang yang... Sebetulnya dari gagal tebus. Oh, berarti revenue stream lainnya dari mana, bro? Pertama pasti... Lo kan nggak ada bunga kan? Oh gini, bunga ada dong, bos. Setahu gue bukannya pegadai itu nggak ada bunga, bro. Salah ya gue ya? Gini, kalau lu menganut syariah, bahasanya bukan bunga. Makanya gue tidak mau membahas syariah karena bahasanya beda. Oke. Tapi kalau lu ngomong, lu revenue stream gue The Gadai dari mana? Gue very open. Pinjaman sampai 100 juta di The Gadai nggak ada biaya sewa modal atau yang kita lazim sebut bunga. Nggak ada tuh. Oke, apa biaya sewa modal? Biaya sewa modal itu 0%. Oke. Sampai 100 juta. Tapi biaya adminnya, lu asuransi lu harus bayar, biaya simpan lu bayar. Ya lu pinjam dimanapun juga pasti ada lah namanya biaya. Ya perbankan semua ada lah ya. Itu gua ada di situ ada margin. Tapi kalau lu ambilnya lebih dari 1 bulan, itu mulai kena ke gue. Lu di pinggir jalan tuh 10% bos bunganya. Serius lu? Udah kayak ini ya sih, 10% itu
Itu nggak melanggar aturan OJK yang masih 12% sebulan. Oh, dari OJK itu 12%. Bunga ya? Iya. Ditambah biaya-biaya lain itu bisa panjang ceritanya, Bos. Makanya pinjol sadis. Ya makanya Indonesia kan darurat pinjol, bro. Kenapa lo bilang pinjol sadis, bro? Ya karena Dia kan sebenarnya pinjol tuh diatur OJK juga kan, bro? Yang diatur bunganya. Yang tidak diatur biaya-biaya tambahan, biaya layanan, biaya administrasi, biaya aplikasi, biaya apa. Sekali-sekali dong, Bos, pinjol. Kayak gue nih, pinjol banyak. Gue mesti pelajarin, kalau enggak gue nggak dapet insight-nya. Iya. Bunga hanya 0, sekian per hari, iya. Tapi ada biaya layanan, biaya aplikasi, biaya administrasi, biaya macam-macam. Itu total bisa berapa persen jadi, bro? Kalau dari pengamatan lu, dari yang lu pelajarin? Gini, lu pertama kali damage cost lu itu ya bisa sampai 18%. Damage cost lu. Jadi accrual pertamanya itu. Kan diambil di depan semua. Yang namanya biaya itu di depan semua. Bunganya betul di belakang. Dan flat. Minum lagi ya kalau ngomong. Ngomong sambil kita nyemil dong. Ini bukain dong, Pak. Yang mana nih kita? Kalau ada cemilan mah dari dulu dong, Bos. Ada dong, sabar kita nih. Waduh. Ini tuh, nih bro, ntar coba. Ini banyak, bro. Ini bagus banget nih, Bos. Wah, ini nih. Lu mau yang mana? Ambil ini kali. Ada nggak sendok kecil, Ri? Nih, bro. Ini lu pilih. Jadi ini itu. Ini apa sih? Bagus packagingnya? Iya, bro. Nih, ntar lu. Ini banyak, bro. Ini tuh kita hari ini disupport. Sama. Jadi ini bakery. Oke. Dia homemade bakery, bro. Nice. Di Pejaten, ya kan? Nice. Nggak ada MSG, nggak ada semua, namanya Food by Tania. Lu bahkan bisa custom cake, macem-macem lah. Oh, kita makan yang small bite sekali ya. Ini kita, lu pilih yang mana, bro? Bebas nih buat lu mau yang mana aja boleh, bro. Food by Tania. Donat. Donat. Donat dia the best sih, beneran deh. Nih, ya ini mesti pakai sendok-sendokan. Ini ceritanya bukan gimmick, boleh di iya, boleh, serius. Oke. Ayo dong, bro, ambil dulu ya kan. Jadi ini Food by Tania namanya. Nanti gua kasih lo. Oke, ini pasti pistachio. Pistachio, ini kayak coklat. Ini vanilla kah? Mungkin, gue juga nggak tahu, bro, detailnya apa. Ya pokoknya gue dikirimin, ya kan. Aman. Ada tisu kan? Tisu. Ah, baik. Aman, bro ya? Aman, Bos. Oke. Gua tamu podcast lu yang rada barbar kali, Bos. Nggak apa-apa, Bos ya? Mau piring ya? Enggak usah, udah. Piring juga ini ada. Kan kalau Jadi biar enak, bro, ya kan? Lu demen yang mana? Dong, lu dulu. Ini kan buat tamu. Enggak, kita black 2. Enggak bakal habis, Bos. Iya, lu datang tadi bilang lu gemukan belum gitu. Gua langsung ilfil, gua dibilang gendutan, Bos. Aduh, kacau. Itu bukan hinaan loh. Bukan. Bukan, sumpah nggak ada. Gua nggak ada intensi itu, bro. Gua nggak pernah terhina. Iya. Gua udah memang hina, Bos. Kita comot, Bos. Ayo dong. Yang mana? Lu ambil yang mana? Oke, anak-anak gue demen pistachio, gue akan cobain. Kalau enak, gue akan bilang dia enak. Oke, bro. Let me. Oh, dia modelnya, dia donat kosong di ini ya, di ya, iya, betul. Ini kayak donat UB deh, setahu gue. Hah? Iya, kalau nggak salah ya. Gitu. Nih, thank you Food by Tania hari ini supportnya. Tahu aja kita emang orang-orang yang kelaparan ya kan. Pertama, gue masih bilang thank you. Belum gue bilang enak, karena gue belum makan. Ini plastikin lagi aja. Oh, donat mochi berarti. exactly. Iya kan? Nah. Jadi tadi gue tutupin dulu, Bos. Gue takutnya miss itu. Wih, menarik nih. Donat. Wah, nggak bisa nih, Bos, kalau pakai ini. Gue pakai tangan nih, Bos. Pakai tangan nih. Tisu ya kan? Nggak, gue bukan masalah tisu, Bos. Kalau donat mochi ini, gue mesti kasih tahu bagaimana dia punya. Gue makan nih, Bos ya. Makan dong, bro. Ya kan? Ya kan, jadi kayak semi-semi. Pertama, gue baru makan donat mochi. Baru nyobain, bro? Baru pertama kali gue makan donat mochi. Kedua, rasanya nggak norak. Menarik tuh kata rasanya nggak norak. Nggak norak. Dia nggak terlalu manis juga kan, bro? Maksudnya pas kan? Gue baru mau ngomong. Iya. Untuk orang yang umur di atas 50 kayak gue, walaupun si Ami nggak percaya umur gue 52, ngembe. Gue juga nggak percaya, bro. 52 lu ya? Jadi, ini makanan yang cukup tidak menyakitkan. Itu, ya kan? Cocok kan jadi food vlogger nih, Bro Alung ya, selain jadi bos gadai.
Bisa ya pakai mochi ya? Bisa bro, dia Jepang emang ya? dia emang jago, dia emang dia passion sih sama bakery itu passion dia. Gitu ya? Iya beneran serius, gue tahu banget dia passion. Terus sekarang dia merambah ke custom cake kan lagi ini juga tuh. Lu ulang tahun apa, dia punya satu cake namanya Matilda. Wah itu favorit gue, coklat. CEO Fore, temen baik gue, lu mesti belajar nih sama si Tania nih. Ayo lo collab sama Tania. Iya collab deh, masukin deh ke Fore deh bro, ya kan? Sampein bro ntar bro. Ini enak nih Vic. Vic Kolomal, CEO Fore, lu mesti dengerin gue. Ini enak beneran. Bagus, bahannya bagus loh ini. Nggak, bener. Ntar bawa buat anak lu bro ya, ambil ya. Rasanya nggak norak, beneran. Nggak, gue udah makan bos. Iyalah, pasti bro, ya kan? Sama gue juga udah makan. Gue itu gini bro, gue itu nggak demen terlalu manis, sama gue tuh nggak demen ngemil. Tapi kalau gue mau ngemil, yang gue sikat ya pasti Food by Tania. Pasti gue pesen tuh, dikirim dari Pejaten ke Pulau Mas tuh. Food by Tania. Baru denger lah ya? Udah lama bro itu, di Instagram lu cek aja Food by Tania. Apa bro? Back, oke, of course, back. Ntar tuh, biar bro Alung ini dulu dong, minum air dulu, kopi dulu, ya kan? Bener gak bro? DJ, I'm doing podcast now, and in the middle of my podcast, sent by Food by Tania. It's a very nice donut. Food by Tania. It's an artisanal donut, covered by like a mochi. It's very good. Delicious, so delicious. Anak gue yang kedua demen. Iya. Jadi kalau gue tuh nggak ada kerjaan bos, gue berdua bisa keliling tuh. Makan ini. Anak gue pemakan segala bangsa. Umur berapa bro anak lo? SMA kelas. Wah itu umur segitu kan makan apapun ya. Yeah. Tidak ada halangan, tidak ada pantangan. Wah ini buat simpan dulu bos. Ini kita gue pesan bawa kantor. Oke ya. Aman bro, ya kan? Tisu bro, siap. Tisunya itu radio bro, sengaja kita pikirin, ya kan James Radio. Oh ini support by siapa lagi? Nggak perlu gue bahas lagi, nggak perlu. Gue nggak expect bro, Alung segitu membahas ya kan, gue kira tinggal makan doang kan. Thank you bro ngomong bro, pasti senang banget ya ownernya Food by Tania. Namanya Tasya ownernya. Tasya Food by Tania. Anyway, lu tau gak bro, kan kita tuh kan pernah bikin podcast kan tahun lalu kan. Tuh jalan kalau nggak salah belasan episode lah, apa mungkin puluhan, gue agak lupa, ya kan. Tapi saat itu bedanya, gue tuh nggak ada. Jadi gini, persiapan saat ini ya, kalau gue undang lu, itu risetnya panjang tuh. Makanya lu gue kirim brief, gue pelajarin, tim gue juga gitu kan. Dulu tuh nggak bro, gue mau undang siapa, gue langsung undang. Oke. Ya kan, karena gue saat itu ngerasa podcast ya udahlah, gue suka ngomong. Yang penting yang penting ngomong. Ada materi dulu. Iya, yang penting gue tau lah kurang lebih bahas ini kan. Ternyata saat podcast, wah gila, gue bisa ngeblank. Karena gue nggak siap ternyata, ngerti gak lo? Sehebat-hebatnya lu merasa diri lu bisa ngomong, ternyata ketika lu podcast, yang mana adalah, kan ini kita kan podcast menggali orang, buat penonton. Betul. Ternyata tidak sesederhana itu kan. Akhirnya kita persiapan dong, kali ini kita rubah nih, persiapannya matang, ya kan? Gue buat catatan segala macam. Syuting lah kemarin, 2 minggu lalu syuting. Syuting pertama setelah setahun break, anak gue sakit tuh itu kan. Jadi gue break semuanya tuh. Syuting, beres 3 syuting, ini editor gue ini mengkritik gue lah. Itu gue perlukan kan, karena gue kadang-kadang gue malas kalau nanya gimana tadi. Bagus, gue agak perlu. Bisa, ya. Itu nggak bahasa dia apa? Pak Adam itu terlalu jurnalistik Pak. Terlalu jurnalistik, iya. Takutnya tamunya terintimidasi. Gue bilang sama dia, nah kalau yang besok harusnya nggak terintimidasi, karena orangnya nyablak. Ini Bro Alung ini nih, orang paling nyablak nih kan. Tapi gue seneng lah bro, lu hadir hari ini ya. Karena gue nih belum beres ya, gue masih punya banyak pertanyaan. Sure. Nih bro, diamond. Yes. Diamond, kita tahu kan industri diamond beberapa tahun terakhir 30% lebih. Iya. Ya kan? Imbasnya apa bro sama The Gadai? Apakah jumlah diamond yang masuk ke lu jadi menurun? Atau bagaimana gitu bro? Yang jelas di industri gadai, diamond itu menjadi makin sering gue ngeliat muka orang kecewa. Karena pertama valuasinya mau nggak mau gue mesti jaga. Ya. Yang kedua, walaupun kita si pengusaha gadai, terkadang untuk barang-barang tertentu tuh
kita senang menyimpan gitu ya. Tapi diamond salah satu sekarang yang gue nggak mau simpan. Kecuali memang forsinya itu luar biasa ya. Excel triple C, triple X ya. Pertama. Yang kedua, gue batasin cuma sekarang DEF. GH kalau gue kenal gue oke. Karatasenya gede sedikit gue oke. Tapi bentar dulu, sorry gue potong dikit. Ngebatasin maksudnya kalau di bawah itu lu nggak lolos. Mulai udah yellowish brownish itu gue udah mulai itu deh. Oke, gitu. terus lanjut. Seandainya pun dia sampai berapapun deh. Nah itu kan artinya gue udah mulai main. Oke, ini orang perlu nih ya. Tapi gue udah ngomong dulu di depan. Karena kan gue pasti hitungan di depan dulu bos. Ya, ini akan jadi segini nih. Oke nggak ngobrol. Kalau oke, lu ke Gary selesai. Tapi dia udah tahu di otak dia akan terimanya sekian. Ada kok datang ke sini coklat waktu itu. Mau nggak mau. Sempet ya? Sempet ada. Terus udah gitu, kalau karatasenya udah coklat gede lagi gitu, itu nggak 50% lagi tuh gue hantem itu 25%. Makin down lagi dia, tapi it's business gitu kan. Iya. Terus gue bilang, ada yang lain nggak Bu yang kami bisa bantu untuk valuasi? Selain ini gitu. Iya, gue arahin ke sana. Mau nggak mau, diamond dengan lab grown diamond ya terutama ya, menjadi di kalangan orang yang nanggung-nanggung deh ya, jadi susah tuh mereka bergeraknya. Kalau yang high end, dia nggak. Kalau perempuan masih ada barang lain, dia kagak diamond, dia kagak keluarin. Tetap di-keep tuh bro? Tetap di-keep. Kalau yang high end ya. Tapi kalau yang udah babak belur, udah kalau nggak dia kepepet atau tinggal barangnya itu doang tuh, mau nggak mau di jalan. Selamanya tas. Hajar di tas terus. Atau dia punya branded accessories. Kayak sepatu gitu bro, ada nggak sih? Ada ya? Ada Loro Piana. Iya, iya. Datang bos, ada. Karena kita bisa evaluasi. Pokoknya itu kategori pertama tuh kalau ibu 80% nasabah gue ibu-ibu ya. 80% ya? 80%. Berarti udah menengah ke atas usianya lah. Jarang yang muda-muda banget bro. 30-an banyak bos. Sekarang nih? Iya. Nah, kalau kita sensor, ani banyak bos. Banyak yang buat tas-tas masih given dari orang banyak sekali. Tapi rata-rata mereka akhirnya tebus gak bro? Tebus ya, tetap tebus ya? Tebus. Dan 80% balik. Karena ini, lu kalau udah ke GRI, sampai mampus gua nggak kemana-mana. Padahal sorry itu saya nih ya, gua kenal. Iya. Ngomong. Tahu pernah cerita sama lu? Iya kan? Iya sama gua. Ini lu pertama kali. Tapi kita kalau mau dagang, bukan cuman B2B, tapi personal lah. Exactly, gue nyaman nggak sama lo itu aja dulu. Seberapa fleksibel ya kan? Gue kadang-kadang gini, bos, gue kasih treatment spesial dong. Gue kan terlalu ngomong, kenapa? Karena gue pasti akan begini-begini terus. Memang volume gue gak banyak. Gue kenal lo baru mulai lo. Dan lo tanggapin gue sebagai, oke, ini my future customer. Betul. Gue appreciate. Makanya gue bilang anak-anak pasti GRI gitu. Ya, karena itulah bisnis kita kan masalah jasa dan trust bro. Kita mesti lihat dong ya kan, orang ini kan ya gimana ya, orang datang ke kita siapapun bro, kita mesti anggap sama kan. Betul. Kita mesti apa kebutuhannya. Kita sebagai jasa kalau bisa kita provide tanpa kita mengesampingkan integritas kita provide lah. Gue ngomong loh, ada satu nasabah ya, Pak saya nggak mau kalau tidak ke, karena saya hanya percaya dia. Gue no problem. Artinya gini, kalau ibu nyampe sana atau bapak nyampe sana tanpa ada officer kita dan bapak udah masukin barangnya, saya nggak anggap sah. Tuh, nggak bisa loh. Oh nggak bisa pak, gue bilang gitu. Jadi bapak mesti tunggu officer saya, bapak mesti serahkan ke officer saya yang harus datang ke loketnya. Bapak bayar. Tapi kalau saya ke Batu Ceper, ke Gri, beda cerita. Kenapa? Saya kenal ownernya, Pak. Saya masih bisa ajak ngobrol, Bapak fleksibel, Bapak bisa tunggu, ada sofa nyaman di bawah, Bapak mau lihat di lantai, karena gua hafal tempat lu, Bos, ya kan? Di depan, Bapak bisa lihat prosesnya saat serah terima, no problem. Tapi dengan lu bilang kayak gitu, Bro, ada nggak mereka malah curiga, oh, jangan-jangan ada kong kali kong nih? Nggak ada masalah. Silakan gitu kan? Persepsi orang kan nggak apa. Gini, Bos, lu orang nggak percaya Gary. Nggak apa-apa, ya kan sama. Kasih lihat aja website-nya. Lu nggak percaya, ya udah. Gue cuma percaya Tuhan sama Gary, mau ngomong apa? Bukan gue nggak. Berat ya. You know, gue percaya kok Nabi. Gue juga percaya yang lain. Gue Nabi Isa, gue percaya. Nabi Muhammad, gue percaya. Tapi gue arahnya kan ke sono gitu loh. Udah kiblat gue, Bos. Salah nggak? Enggak, Bos. Iya. Udah.
banyak yang nurut tetap kesini, gue ngomongin, ngomongnya divaluasi. Jadi kadang-kadang gini, segmennya gue itu udah orang yang udah nurut, karena kan trusted kan. Kalau kita udah bilang gue percaya sama valuasinya, hasil labnya GRI. Iya. Gue percaya sama satu tempat ini ya, lu ikutin rules-nya gitu lah. Tapi nasabah mau ke sono juga oke, tapi lu ikutin aturan gue ya, gue bilangnya. Tunggu officer gue. Tapi walaupun gue punya SOP adalah janji jam 1 pasti setengah 1 udah nyampe. Harus, kalau nggak gue maki-maki sih bukan nasabah, officer gue nggak boleh. Kenapa? Karena logika hukum, ya orang itu yang milikin barang. Iya. Pada saat dia kirim ke lab yang di duta, pasti diterima. Apalagi yang dia bayar. Iya. Orang itu meminta balik pasti dikasih. Jadi dong kan yang masukin. Nah, gue nggak bisa ngobrol sama si Enci itu. Ya kan? Kalau sama lu kan gue bisa ngobrol. Gue minta tolong nih, gue bilang orang gue telat, tolong ya. Jangan dikasih dulu. Bisa ngobrol kenapa? Karena lu tahu kepentingan gue nya apa gitu. Bukan ada intens negatif, right? Betul. Itu aja. Udah kejadian bos. Udah kejadian? Ada, gue bilang masuk lagi, gue bilang nggak pakai cerita. Lu percaya kan? Ya masuk lagi. Ya karena lu bilang tadi banyak tukang sulap kan. Iya kan? Jam tangan bos yang gede, swab. Gimana ceritanya bro? Ke swab itu gimana tuh? Datang prosesnya? 2 orang. Iya. Oke, ini datang 2 orang. Ini ke mitra gue nih. Mitra gue khusus autentikator loh, bukan toko jam tangan. Sama kayak lu lah, jadi lab ya. Iya. Jadi mitra gue tuh autentikator di Blok M. Datang, ada officer gue. Ya. Lu kesana nih berarti kan? Ke tempat mitra nih? Tempat mitra. Terus? Dikasih, selesai. Udah dikasih ke tangan itu, datang. Cepet. Aduh, nggak jadi deh dipikir-pikir. Ya udah dikasih dong barangnya. Iya. Udah nih keluar pintu, tempatnya kecil, labnya. Iya. Terus akhirnya masuk lagi. Jadi deh. Oh, oke, gue bilang. Kan Bisa. SOP dong. Iya dong. Masuk lagi. Tapi karena mitra, dia nggak cas lagi. Gue cuma bilang, cek, sama nggak? Udah. Beda. Itu orangnya di depan kita loh, bos. Bro, itu kalau begitu berarti pemain bro ya? Pasti player. Pasti. Cuma sekali lagi, kita nggak bisa accuse kan. Iya, terus what do you do gitu? Apa saat itu lu akhirnya apa? Orang gua telepon gua. Iya. Gua pasti kasih satu bahasa yang bagus. Bilang, Pak, kayaknya Bapak lebih dari 1 jam lah. Coba deh Pak, kayaknya ini bukan ini itu. Kenapa? Nomor serinya beda. Tembak aja begitu. Mungkin juga dia nggak sadar kalau nomor serinya beda. Kan sebetulnya kalau orang malsuin bisa aja sama sampai nomor serinya. Lu tembak begitu aja. Akhirnya dia bilang, oh iya beda. Iya ada 2 saya. Wah, berarti bisnis lu ini resikonya juga nggak main-main lo ya? Untungnya yang dulunya orang jahat sekarang udah kendali penjalan yang benar gitu. Jadi gue tahu tuh penjahat. Gue tahu lah ya cara-caranya ya. Berlian pernah nggak bro ketemu kasus kayak gitu bro? Nggak pernah bos. Nggak pernah. Karena ya itu dia. Satu, gue dapat mitra yang benar. Gue bisa ngobrol, ya kan. Nah kalau jam tangan waktu itu juga bisa dia ngobrol, tapi dia udah keburu di luar dulu. Kalau yang gue ke tempat lu nih Gary, semua rata-rata udah di tangan itu semua jadi. Ya karena udah confirm lah. Emang behavior sih kalau gue bilang sih. Behavior maksud lu gimana nih? Yang ke tempat lu tuh kan, inget nggak? Ada satu terakhir nih ya. Suami istri? Bukan. Bukan. Tunggu, suami istri kayaknya. Yang kalung tuh banyak. Oke, iya. Kita udah wanti-wanti bilang nggak bisa copot, nggak bisa pasang. Iya. Ya. Itu sebetulnya dia mau ke sono tuh. Dia mau ke sono. Iya. Di sono nggak mau ngapa-ngapain juga. Tapi di sini kayak kekeluargaan. Kita rekomendasi deh satu. Akhirnya lo rekomendasi tuh satu tempat tuh. Gue kagak tahu siapa ya. Orang gue bilang, kok ini orangnya mau kok dicopot pasang. Ya rekomendasi siapa ya? Dari GRI kok. Oke, gue percaya gue bilang gitu. Tapi nasabahnya mesti ikut. Iya dong, harus gitu, itu, ya. harus. Nah, jadi contoh kayak begitu tuh. Jadi kita nggak pernah tahu orang itu bisa engage sama kita tuh gara-gara apa? Flexibility kah? Trust-nya terbangun gitu. Itu nggak pernah tuh. Jadi nggak aneh-aneh deh. Yang nasabah berlian tuh nggak pernah aneh-aneh. Soalnya kan namanya berlian, modusnya kan parah bro. Di luar bro. Gue belum nemu sih, alhamdulillah sih belum pernah nemu sih gue. Aduh, lu kalau tahu cerita-cerita soal orang yang ketipu sama berlian, datang ke GRI bro, ya. Ketipu? Iya, artinya dia beli barang ini sebagai natural diamond. Oke. Ternyata saat recheck dibawa ke sini sintetik semua. Jadi gini bro, satu pertama nih bro ya, lu jangan sampai kemakan kalau ada orang datang bawa berlian, ada JIE misalnya.
ya itu wajib lu recheck. Kenapa? Karena bisa aja diamondnya udah ditukar. Dia samain bro, lu kalau ukur dimensi sama, berat sama. Yang lu bilang bisa dia bikin di pinggang itu bisa beneran. Di laser bro. Laser bro, karena ini sindikatnya bukan lokal doang. Ini diamond tuh internasional sindikatnya bro. Sindikat scammers diamond, penipuan berlian di luar itu modal bro, bukan sindikat pinggir jalan. Gitu bukan. Lu tau nggak alat laser JE itu 300 juta bro. Jadi kalau orang udah bisa niruin laser, pikirnya dia udah modal 400 juta. Ini bukan sindikat asal-asalan. Dan mirip bro, mereka itu cuttingnya. Jadi semuanya mirip. Tau nggak yang bisa bedain apa? Inklusinya. Loh, dia punya cacatnya bisa samain? Nggak bisa. Itu yang bisa bedain. Makanya kita mesti cek inklusinya sama nggak. Kayak misalnya Jaya kan, tau nggak apa fungsinya di sertifikat berlian? Plotting. Iya, plotting. Karena satu-satunya yang tidak bisa disamakan adalah plotting. Kalau kita keker dengan mikroskop ketahuan. Kedua, dimensi kan bisa ditiruin bu. Gampang. Cutting itu pakai mesin semua. Lu mau buat dimensi berapa? Ini berat jadi segini, dimensi segini. Mereka bisa ikutin walaupun nggak bakal sama persis. Atas bawahnya bisa dikit bisa ada gitu ya. Tapi beda dikit masih bisa. Tapi kalau kita ukur manual, lu bisa miss lah. Itu bahkan di batu pun udah ada modus itu. Apa langkah berikutnya selain inklusi? Scanning 3D. Lo lihat kan misalnya table-nya, total depth-nya, itu nggak mungkin disamakan persis bro. Karena kalau alat itu sangat presisi, itu fungsinya. Itulah fungsinya dan kenapa pemeriksaan berlian tahapannya panjang bro. Beda sama batu. Karena memang begitu. Gue nggak pernah. Orang datang, ya oke, ya. Kalau gue keker, gue sampai ngomong nih ke tim gue di kantor. Kalau kenapa orang datang tetap lo keker? Karena gue hobi doang. Gue bilang itu. Gue demen aja namanya batu dapet nih 3 karat, 5 karat. Demen aja gue keker gitu. Dan lu belajar juga kan kalau keker, lu lihat. Ada yang lu lihat gitu. Iya, gue lihat dalamnya, gue ngeliatin begitu. Karena kalau lu bawa lagi GIA, kan gue bisa masuk ke webnya. Betul. Gue lihat. Kan gue pakai mikroskop yang itu yang digital. Oh iya. Ya. Lu bisa lihat ini dong, lasernya gue bisa lihat kan? Iya, tapi tetap aja nggak bisa. Gue bilang kirim ke sono. Kan gue udah bilang SOP-nya. Iya. Tapi kadang-kadang bener. Udah gue jalan 3 tahun ini bos. Ada orang udah mulai walk in soalnya. Harusnya gue punya tuh kebanyakan bikin janji. Tapi ini karena udah dari mulut ke mulut. Udah tahu ya? Udah tahu, bos. Lu kalau mau gade yang nggak kelihatan, lu ke Sudirman deh, ada tuh lantai 20. Nah, padahal SOP gue adalah kalau orang datang ke kantor, mau janjian, kita telepon. Dan orang itu nggak perlu ke resepsionis. Karena gue ada lift khusus. Officer gue turun jemput. Naik lift itu naik ke atas. Turun pun langsung liftnya bisa langsung ke parkiran. Itu SOP gue. Lu sangat menjaga privasi tadi itu juga ya? Karena orang bisnis kayak begitu, bos. Betul. Setuju gue. Ya kan? Nah, ini udah mulai banyak nih yang langka. Makanya makin banyak pelajaran-pelajaran baru nih gue. Yang ada ibu-ibu datang 6 tas, 6-6-nya palsu. Kalau tas gue bisa lakukan checking di kantor gue. Itu ibu-ibu kira-kira tahu nggak bro? Tuh tas sebenarnya palsu bro? Oh enggak, ada yang minta statement. Buat dia proof ke suppliernya lah. Gue bilang gini, Bu, kan kita kasih tahu, yang melakukan pengetesan ini adalah tools, oke? Kita agentnya di Indonesia, barangnya ini. So apapun hasilnya ada di layar ini, dan kita bisa kasih keluarin hasilnya. So kita tidak mendeklar bahwa ini asli atau palsu. Ngerti Pak? Jadi itu gue mesti ada tuh ngomongan declaration-nya dulu. Nah, ada kejadian Chanel 125 juta dia beli. Keluar tuh. Pak, tolong bisa kasih statement. Enggak, gue print out aja, lu bawa aja. Lu bisa ngomong kok sama internasional. Anda. Kalau sama internasional maksudnya? Lu berkirim surat lah, gini. Dan di entropy gue, itu luar biasa. Kalau dia udah nyatakan fake, atau dia bilang fake ya, atau asli, vice versa lah. Terus ada lagi alat yang menyatakan sebaliknya dan terbukti, gue diganti 100%. Itu menjamin kan? Iya betul. Gue nyaman sama mereka. Nah, terus udah gitu untuk otentikasi termurah se-Indonesia tuh di gue. Karena gue bisnisnya bukan otentikasi. Gue menarik orang untuk datang lihat, oh ada ya kantor gadai.
sederhana tapi nyaman gitu. Gue nggak berani ngomong mewah lah, mewah kantor lo bos. Gue belum pernah main di kantor lo ya. Welcome bos, ya rasakanlah kantor gadai yang sederhana itu gitu loh. Jadi gue kan bisnisnya itu, jadi sekarang gue baru ada sign lagi dengan Estonia, namanya Legit Grail. Itu cuma berapa gue jual? 199.000. Jadi lo bisa jasa dia itu apa bro? Ngecek juga sama, autentikasi juga. Authentication juga. Murah sekali, karena gue tidak mengambil keuntungan. Gue dapat A, gue jual A. Tujuan gue supaya orang datang mengenal The Gadai. Iya. Kayak gini kan gue nggak pernah, bayarnya langsung di bawah. Iya. Gue nggak ambil untung sama sekali. Karena tujuan target lo bukan ambil untung dari sini. Enggak, gue nggak dagang begini. Kadang-kadang gini bro, orang gue bikin lo kaya. Kamu siap bro. tapi gini, emang kadang-kadang orang bisnis itu bro suka mikirnya terlalu sempit bro. Nggak bisa. Iya kan, kita bisnis mesti mikirnya lebih whole gitu. Lu mesti ada taglingnya dulu. Iya. Lu mesti ada cintanya dulu. Iya. Cuan lu pasti datang. Gue banyak belajar soal cincai bro. Yes. Dari orang-orang kayak lu. Jujur ngomong. Mesti begitu bos. Jujur ngomong. Gue pernah ada satu cerita nih. Cerita dikit gue ya. Gue pernah. Jadi gue tuh gini. Gue di Gary tuh gue cukup agak ketat dengan SOP sebetulnya ya kan. Terus satu hari bro, gue sama istri gue sama anak gue kita makan di dimsum. Dimsum 126 di Gading. Oke. Ya. Dia ada promo. All you can eat. Sekian lah gitu kan. Ya. Tapi ternyata at the end waktu gue kalau ada yang nggak habis, promo itu keseluruhannya batal. Ngerti gak bro? Oke. Gue tuh nggak tahu. Gue pikir ya yang batal yang satu aja dong. Kan yang nggak habis satu. Kenapa tiga-tiganya jadi nggak bisa promo? Iya kan? Gue panggil pegawainya, staffnya. Iya pak, mohon maaf nggak bisa begini pak. Loh, kenapa gitu? Saya nggak tahu. Kamu nggak infoin loh di awal. Kamu nggak infoin saya. Kalau kamu infoin saya terima. Tapi kamu nggak infoin. Sebentar pak, coba saya ngomong sama ada ownernya, ya kan? Dia ngomong sama owner, sampein. Beres gue urusan gue. Dia nggak charge gue. Kata owner, enggak apa-apa. Ini namanya cincai. Iya. Ngerti nggak? Dia bisa lo bertahan dengan argumennya. Ya kan ada tulisannya. Betul. Tapi gue juga bisa bertahan. Karena lu nggak dapat explanation. Iya, ya kan? Di situ dia hadir. Besokan di kantor gue meetingin semua anak-anak kantor. Gue kasih cerita ini, gue share sama mereka. Saya makan dimsum, ceritanya begini. Apa pelajarannya? Fleksibel. Aturan itu ada aturan betul, tapi nggak semua itu harus lo follow the rules. Ada case-case tertentu, rules ini boleh lo langgar demi kepentingan yang lebih besar. Kalau kemarin tuh tukang orang dimsum bro, gue tetap disuruh bayar kayak gitu, gue nggak balik lagi, nggak bakal sama. Gue nggak balik lagi. Jadi hal kecil itu bisa menentukan langkah besar lo kan. Itu bro. Itu dagang begitu bos. Pasti, iya kan? Di tempat gue banyak kayak gitu. Banyak ya? Banyak bos. Ada nggak pengalaman dagang yang entah di Gadai atau hidup lo yang lo tuh berkesan lah buat? Ada bos, gue cerita satu. Ya. Alasannya masuk akal. Ini cerita dua hal yang sama gitu ya. Pertama gini, satu ada nasabah datang, saya nggak mau bayar autentikasi. Gue bilang, kenapa nggak mau bayar? Gue bilang gitu. Pasti asli. Tapi saya nggak mau bayar. Oke. Ibu tidak usah bayar autentikasi. Nanti saya pulangin uangnya. Maksudnya, ibu bayar dulu. Kalau hasilnya asli dan ibu jadi transaksi, aku cashback, Bu, 100%. Bener ya? Oke, itu satu ya. Satu. Nah, itu jadi customer rutin. Kenapa gue fleksibel? Yang kedua, Pak, kalau saya punya uang, Pak, nggak mungkin saya nggak ada barang. Anjing, dia mainnya begitu nih. Itu udah menyentuh gitu. Hermes lagi. Hermes itu paling mahal bos, 2.500.000 untuk biaya autentikasinya. Emang dia paling mahal sendiri? Memang paling mahal bos, 2.500.000. Kalau gue pakai yang satu lagi, itu 3.500.000. Kenapa? Berapa kapal yang susah? Bagaimana sih? Memang pricing dari sono. Ya, dan di sononya itu 50% masih orang. Jadi dengan foto-foto itu masih interpretasi sama dikirim orang. sama orang dan orang itu baca. Makanya dia nggak bisa 24 jam kalau Hermes. Ada jam-jam khusus dan jamnya terbalik lagi sama kita. Ya kan? Kalau yang Eropa ya. Terus kita ngobrol. Terus gue bilang, IG lo apa? Boleh nggak? Jadi gue dudil. Manusia ini siapa? Segala macam. Nah dari IG, dari Facebook kan udah umuran 40 nih. Pasti masih main Facebook nih bos. Tasnya dipegang. Ada kelihatan gitu ya. Terus gue ngeliat siapa. Dapat nih trust nih gue nih Gen yang ngobrol-ngobrol kan. Yang ngecek orang-orang gue adalah di belakang. Gue ngobrol-ngobrol ngopi lah ngambil.
Kalau cair baru gue potong ya. Iya pasti potong, nggak apa-apa Lum. Jadi ya udah, nah kayak gitu tuh. Ya. Satu gue udah 50% percaya ya dong. Asli. Ya udah gue potong. Nah fleksibel. Jadi dia ngomong, berarti yang dia ngomong itu benar gitu loh. Gue kalau nggak punya duit nggak mungkin gue gadein. Ya, itu baru kenal loh hari itu. Jadi gue duduk bareng di lounge gue. Kok dapet ya feel-nya gitu ya. Ya. Get contact. Jadi tools gue di belakang banyak tuh bos. Berarti bisnis lo ini bro juga personal banget ya. Oh sangat ya personal. kan? Sangat personal. Lu mempelajari orang, melihat karakternya gimana. Banyak bos. Ada yang mobil datang ke gue, terus tiba-tiba bapak-bapak tua datang. Itu mobil saya di bawah. Anjing. Anak saya menggelapkan. Ini laporan polisi. Waduh. Ada bos sampai kayak begitu. Konflik di keluarga. Tapi kita udah ada SOP-nya. Nah terus itu gimana tuh bro, kejadian kayak gitu bro? Biasanya? Jadi gini, si anak ini ya memang melakukan suatu perbuatan melawan hukum bahasanya gitu ya. Dia membuat seolah-olah telah terjadi jual beli. Oke, perpindahan lah. Ya, Ya kan? dengan si ibunya. Dia bawalah kwitansinya. Ya kita kan sah bisa begitu. Si bapak bilang enggak. Datang, udah tua bapaknya. Ya. Terus bapak itu datang. Gini-gini, gue bilang gini, Pak, saya janji saya berbicara dengan dua pribadi. Pertama, saya sebagai pengusaha di institusi keuangan yang memiliki pedoman perlindungan data pribadi, saya nggak bisa share. Jadi saya nggak bisa mengamini iya atau tidak tentang transaksi yang Bapak tanyakan. Oke. So, saran saya, Bapak laporkan kami ke polisi. Clear. You know. Itu langkah hukum yang Bapak bisa ambil. Aduh, udah. Bapak tenang ya. Udah. Pak, udah deh. Sekarang alun Pak sebagai temannya Pak. Salam kenal ya. Gue bilang gitu. Nah, apa yang Bapak mau tanya? Udah, jadi gue deketin. Yeah. Ini digadai berapa sih? Apa yang digadai Pak ini? Gini Pak, saya benerin pertanyaannya Pak ya. Bapak mau nanya ya, kalau mobil ini digadaikan bisa dapat berapa? Saya bantu cek ya, gue bilang, Pak, nih staff gue, coba cekin, kalau mobil ini tahun segini bisa dapat berapa? Bisa dapat sekian, Pak. Oh, jadi digadaikan sekian? Yang digadaikan apa sih, Pak? Bapak lihat, jadi gue begitu. Terus begitu keluar, gue antar sampai bawah, gue bilang, Pak, Bapak telepon aja. Gue bilang, nggak diangkat, Lung. Gitu. Oh. Ini nggak apa-apa Lung, saya lapor polisi. Nggak apa-apa, memang Bapak harus lakukan. Langkahnya emang itu. Memang harus langkah itu satu-satunya jalan. Tapi sekali lagi, gue melihat kemampuan ekonominya si Bapak ini terbatas. Dan untuk melanjutkan prosesnya, seperti bensinnya habis. Oke. Ya, Dia juga tahu lah urusan. Iyalah, urusan begini yang ada malah buntung kita ya kan. Banyak bos. Ada lagi datang ke kita. Gadaikan bas. Ini motifnya lucu nih. Influencer gue ditelepon sama seseorang di IG. Cece, owner The Gadai ya? Atau Cece punya The Gadai? Enggak, kenapa? Mama saya kan sewain tas. Tasnya ada orang sewa, digadaikan ke The Gadai. Gue bilang gue yang handle. Datang ibunya. Seumuran lagi. Dia nggak bilang, wah, seumuran lu, gue pikir lebih muda lu. Enggak, kita seumuran, bos. Jadi mesti gimana? Ya mau gimana? Gitu. Ya lagi gue nggak bisa ngomong, ini iya atau tidak. Kalau gitu, lu lapor polisi aja. Habis lapor polisi sama, gue melakukan hal yang sama. Lu buktiin aja kalau memang ini punya lu ke polisi. Aduh, panjang juga kan? Oh, panjang, bos. Terus nanti polisi pasti akan meminta pengadilan untuk sita barangnya. Dan kita, gue bilang, pengusaha gadai, apabila sudah ada laporan masuk terhadap barang yang disuspek ini adalah barang bersengketa, kok nggak bisa ngapa-ngapain kok? Gue bilang begitu. Rugi nggak? Rugi, gue bilang gitu. Tapi ini resiko dagang. Namanya dagang pasti ada resiko apapun itu, bro. Dan itu jadi si ibu jadi nasabah gue, bos. Tapi kasusnya tetap berjalan. Dan itu jadi nasabah. Dia tetap lanjut tuh akhirnya. Dia lanjutin kasus dari nggak kenal gue, jadi nasabah gue. Kenapa? Oh bisa ya, Lung. Gue bisa dari tas yang ada, gue mau beli tas yang baru, untuk gue sewain lagi tas yang ada, lu gadein ke gue. Bisa, tapi yang itu tetap jalan. Gue dipanggil polisi juga. Aneh. Tapi itulah bisnis. Lu fair, lu cengli, cincai, cuannya dapat. Benar. Mungkin nggak saat itu, ya kan? Tapi kan efeknya. Kasusnya sampai jalan masih sekarang. Kalau ibu nonton,
Halung. Berarti sebenarnya kalau ada kasus gitu mendingan lu beresin internal lah supaya bisa clear gitu bro ya. Masalahnya kalau yang bersengketa sama gue adalah bukan nasabah, gue tidak bisa berbicara. Betul. Kan gue nggak bisa declare lu nasabah gue atau bukan. Bini lu datangnya ke gue bisa ngomong, nggak bisa. Kecuali rumah. Kalau pasangannya datang membawa bukti surat pernikahan, lalu membuktikan bahwa di Dukcapil tidak terjadi surat perjanjian pranikah, yang artinya itu adalah harta gonogini, yang artinya itu adalah harta bersama, dan gue telah melakukan salah prosedur, wah selesai itu gue. Makanya untuk jaminan fixed assets, itu prosedurnya lebih panjang di gue. Karena gue telah, ini harta bawaan kah, harta perolehan kah, atau harta bersama. Walaupun yang gue hadapin adalah muslim, tidak ada yang namanya harta bersama, harta gonogini kan nggak ada di muslim, ya kan, masing-masing gitu kan. Tapi karena kita hidup di Indonesia, yang gue pakai adalah hukum perdata barat. Dan sedangkan hukum Islam di Indonesia itu mixing, ada kompilasi hukum Islam. Jadi gue ngomongnya itu gue, ya udah nggak apa-apa ya. Lanjut. Ini kan ilmu bro. Iya, jadi kadang-kadang begitu bos. Jadi kalau yang lu mau jamin rumah segala macam, itu prosesnya panjang. Gue tidak melihat orang itu BI checkingnya blacklist loh, tidak. Bukan itu sebenarnya itu agak cukup penting dalam tanda kutip. Di hukum gadai tidak perlu, karena kan hukumnya kebendaan. Orang udah pintu terakhir untuk memperoleh fasilitas keuangan memakai barang jaminan. Tidak dilihat lagi orang ini blacklist atau tidak. Tidak dilihat lagi orang ini punya kemampuan bayar atau enggak. Uang bendanya lo pegang, bos. Lo posisinya ada gitu ya. Iya. Nah, makanya untuk aset rumah, tanah, ruko, kantor, tanpa gue ngelihat kemampuan balik bayar dia, memang limitnya gue kecilin pinjamannya. Karena proses likuidasinya itu nggak segampang lu jual berlian, nggak segampang lu jual kendaraan bermotor, kan mesti pakai proses lelang. Lebih lama juga kan. Sangat lama. Berarti lu terima juga bro, rumah apa juga? Terima. Limitnya kecil. Berapa bro? 20-25% dari market. Dari market ya? Dari market. Dan ada bro konsumen itu bro? Banyak. Biasa case-nya apa sih bro? Orang gadain rumah itu kebutuhannya sampai itu udah habis banget tuh. Kalau udah itu last option nggak sih bro? Last resort kan? Last resort tuh pasti. Last resort, dan itu pasti kalau memang dia bilang lu boleh nggak sendiri, nggak, pasangan lu mesti ikut. Anak-anak nggak perlu. Tapi kalau lu udah umurnya udah sorry to say ya, udah tidak bisa diterima oleh asuransi, karena itu harus dilengkapi asuransi jiwa kredit namanya. Oh iya. Gimana pun juga, if something happen, jangan hilang nyawa, hilang harta, bos, ya kan? Lu hilang nyawa boleh, harta lu balik. Nah, kalau lu nggak bisa di asuransi kreditnya nggak bisa terima, anak lu mesti ikut. Jadi anak lu sebagai nasabah gua, lu sebagai penjamin barang jaminannya yang memang memperbolehkan harta lu sebagai jaminan. Oke? Nah, karena ini merupakan akan menjadi calon harta warisan, kalau anak lo ada 3, semua 3 ikut tanda tangan. Biar dia tahu nih, harta bapaknya lagi dijamin. Iya. Jadi gua kasih ilmunya juga ke mereka. Karena pasti ilmu itu kan juga nggak semua orang tahu bro. Makanya kadang-kadang kasihan juga tiba-tiba, wah anaknya bersengketa gini, kenapa ribut nih gini, wah bapak gini. Banyak bos yang kayak begitu bos, harta bapak dikasih ke salah satu anak, begitu bapaknya mati, wah lu gila lu bapak kita lu kerja ini, padahal nggak ada keterbukaan. Orang udah mati gimana minta klarifikasi ya kan? Nah bener dari hidup duduk bareng lu depan gua. Gitu. Ya makanya dari hidup tuh mesti dipikirin gitu-gitu bro. Exactly. Karena namanya sengketa itu udah ke anak cucu sih ya, itu kan salah satu sumber sengketa sebetulnya. Bos, di pengadilan negeri yang paling banyak itu 1, perceraian. Paling tinggi kasusnya. Yang kedua, harta gonogini, warisan. Percaya nggak percaya. Bro, dengan kondisi ekonomi sekarang nih bro, menurut lo, ya tau lah ya, ekonomi kita kan lagi ya cukup struggling lah. Ya. Betul nggak sih? Iya. Menurut lo gimana? Iya kan? Biar sepakat lo maksud gue nih, apa lo punya pandangan lain soal... Ini boleh nyablak apa gak sih? Nyablak bro. Iya bos, gini. Justru nyablak. Ini gara-gara kagak ada korupsi bos. Kalau ada korupsi, Indonesianya hidup bos.
Ekonominya berputar, Bos. Ini ya, berarti lu ngeliatnya karena ini korupsi lagi ditekan, Yes. ekonomi melarat gitu. Jadi Bro. status negara kita tuh lagi membaik. Iya. Status ekonominya memburuk. Status membaik karena yang koruptor lagi dikejar-kejarin, Iya. efeknya ke ekonomi. Betul. Jadi kalau statusnya negara kita membaik dengan orang-orang di atasnya benar, ya pasti akan mendapat support dari negara-negara lain. Kenapa? Karena GDP-nya bagus segala macam. Tapi benar suffer loh di bawah. Kenapa? Karena ekonomi tidak berputar. Ya, sorry itu saya ini bukan membenarkan sebuah perbuatan melawan hukum, tetapi pada saat korupsi itu terjadi, konsumtifnya berjalan. Betul. Contoh pilkada, pemilu segala macam, itu semua warung-warung tuh hidup. Kenapa? Karena ada uang beredar, kita ngomong. Ini bukan bagi-bagi duit, bukan. Uang beredar ada. Ya kan? Uang beredarnya ada. Iya dong. Yang beli beras ada, minyak ada, centong murah-murah segala macam, mereka itu berputar. Jadi zamannya Orba dulu, ekonomi berputar di bawah. Status ekonominya tuh bagus berputar. Tapi status negara kita jelek. Nah sekarang, status kita tuh makin baik atasnya, tapi ke bawahnya memang lagi suffer. Nah kalau yang di atas ini bisa atas bawah, nggak tumpul ke bawah, nggak tumpul ke atas, bisa balance bawah, lah. Bisa balance, cakep bos. Tunggu waktunya. Gue pernah berapa kali dengar soal argumentasi seperti yang lu sampaikan itu. Gitu? Iya, maksudnya ada beberapa orang juga yang ini mungkin karena ngomongnya lebih halus kali, kalau gue kan kagak. tapi gue juga melihat kayak misalnya ini imbas nggak sih bro? Imbas dari 10 tahun pemerintahan geng Solo yang menurut gue ngacak-ngacak bro. Gue ini pendukung Jokowi 2 periode loh, ngomong-ngomong. Iya, tapi di akhir menurut gue, man, fuck up. Ya. Serius nih gitu maksud gue. Memang lebih baik kita pilih Superman dibanding Batman. Kalau Batman itu kan malam beda siang beda. Ya kan? Kalau Superman ya begitu, walaupun cuma beda kacamata, tetap dia Superman gitu. Nggak pakai topeng-topengan lah. Topeng gitu aja kita ngomongnya. Bagus sih bahasa gue. Bagus. Gue masih cocok kan udah belanja kamera tadi benar cocok. Tapi gue cukup ada optimis sama Menko yang baru sih. Purbaya menurut gue dia orang lapangan bro. Dia tahu problem di lapangan gitu. Bagus sih itu sih. Iya kan? Bagus. Awal-awal statement dia kan kita kaget kan. Lagi demo-demo dia bawa statement gitu kan. Apaan nih maksudnya? Ternyata setelah ini, ini orang lapangan nih. Dia hajar, sekarang lagi dia hajar itu ya thrifting punya barang-barang. Tapi itu kesian juga sih bro. Menurut gue itu perlu di ini ya. Maksudnya nggak gimana ya jelasin ya. Menurut gue ada beberapa impor, sektor kan banyak barang impor bro. Iya kan? Emang yang gue bilang, mestinya ada beberapa sektor yang diswastanisasi tapi dikontrol sama pemerintah. Ya, kayak di Shanghai segala macam itu ada kok jual barang branded bekas tuh. Ada tuh gue lupa namanya apa, gue lagi mau ke sono. Barang LV segala macam tuh ada bekas semua, thrifting diterima tapi dikontrol. Iya. Pengusaha yang dipilih gitu loh. Nggak matiin barang ini. Tapi itu benar, kenapa? Karena nggak bisa dibikin kan di Indonesia. Betul kan? Jadi lo kalau mau thrifting, menurut gue bukan ngajarin Papu Braya, bukan, maaf Pak. Thrifting hanya untuk branded item. Misal. Iya. Jangan yang fake. Kenapa? Banyak bos sekarang. Dulu bener nih kita kayak pasar ular. Wah, barang asli semua. Taman Taman Puring, barang asli semua. Begitu Cina masuk, selesai bos. Selesai. Kagak ada. Betul nggak? Iya. Nah, itu mesti difilter. Barang bekas branded boleh lo taruh. Tapi barang yang tidak branded lo nggak boleh. Jadi diatur gitu diatur ya. Yang palsu lo babat gitu. Nah, rokok sebetulnya udah pinter nih sekarang. Teman-teman gue sekarang atas keputusan si Pak Purbaya dibukain jalan. Dia approach ke petani tembakau lokal dan industri perumahan untuk rokok tradisional. Terus dijembatani ke beberapa pemain gede konglomerat. Oke. Makanya sekarang lu udah mulai ngelihat di Indo April gitu ya, ada Beta Maret gitu ya. Itu udah ada tuh rokok-rokok yang 10.500, 12.000. Iya. Mulai dihidupin lagi berarti ya? Cukai. Iya. Belinya dari mana? Industri rumahan. Dipaksa beli, bos. Nggak apa-apa jadi yang kaya tambah kaya, tapi yang nggak kaya menjadi sedikit kaya. No problem. Tapi yang no cukai habis. Itu benar. Udah jalan. Lu coba deh ke itu mini-mini itu. Udah ada, bos. Ya makanya ekonomi gitu kan perlu digerakin memang kan. Selama ini kan apa ya? Yang nggak bisa orang-orang kecil jalanin tuh GRI, bos. GRI itu udah mesti orang yang punya skill. Mesti ada gelar panjang di belakangnya. Itu kekhususan. Itu, bos. Tapi kan lu berbagi. Nggak monopoli. Hati lo bagi, baik banget. Ya kalau nggak bagi, gimana bro? Kita nggak ada lah bisnis makan sendiri nggak bisa. Ganteng, baik hati, kaya, tidak sombong, rajin ibadah. Dikat, tolong dikat aja nih. Dikat ini.
Bro, gue satu lagi ada yang masih Siap, gue Bos. soal gadai ini. Baik lagi Ya. soal gadai. Kenapa nggak terima batu permata, bro? Gemstone. Bro? Thank you ya lo tanya ya. Jadi gini. Menarik loh ini sebenarnya. Oke. Maksudnya, topik yang menurut gue nggak banyak dibahas kan. Oke. Kata kerjanya adalah pertemanan. Ya, berteman. Kata kerjanya berteman. Ya. Oke. Kata bendanya itu pertemanan. Subjeknya si Alung. Oke. Jadi Alung itu punya banyak teman, tetapi belum punya teman yang menjadi mitra precious stone. Oke. Alung punya mitra pedagang pre-love branded bags. Ya, kalau barangnya tidak ditebus, gue bisa jual ke mereka. Jadi kan gue bukan bisnis jual beli tas. Iya, Oke. iya ngerti. Gue punya teman tukang jual beli mobil sport. I see. Barang tidak terjual, tidak ditebus, gue bisa jual. Oke. Gue punya berlian, ya. Salah satunya adalah pedagang pemain gede lah. Oke. Dan lain-lainnya. Yang semua mitra gue ini, selain memberikan autentikasi, kecuali lu doang nih Sob. Iya, Kenapa? iya. Karena memang dari awal, lu udah declare, Gua bilang gua kan? nggak beli ya. Gue bilang kan, kita bukan dagang. Karena gue cuman bisnisnya adalah autentikasi, sama dan bahkan tidak kasih valuasi juga, Wah. right? Ya, lu udah Betul. ngomong. Jadi gue bilang, oke kalau gitu. Nah, semua mitra gue selain GRI ini memberikan autentikasi dan valuasi. Nah, memang ada keuntungan menjadi mitra gue yang bisa memberikan autentikasi dan valuasi. Itu adalah kemitraan gue. Yaitu nanti di segmen berikutnya kali itu Iya, ya. iya. Nah, yang belum ada itu adalah ini, bos. Mitra untuk batu mulia. Yang mana misalkan batu mulia itu banyak loh, keluaran dari GI itu, sertifikat GI itu banyak. Banyak, tahu. Safir, Sekarang, ruby betul. sampai chrysoberyl itu pun mereka Iya. bisa kasih cat eye segala macam, Betul. right? Tapi Betul. gue belum ada mitranya, bos. Mungkin kalau ada yang nonton nih, Iya. mau daftar sama mitra, cuman jeleknya gini, bos. Mitra The Gadeng nggak bisa daftar. Gue yang pilih. Gue yang pilih. Iya, karena mitra itu mesti berteman sama Betul. gue. Nah, Namanya juga mitra ya kan. exactly. Jadi kalau memang ada satu mitra yang memang bisa berteman sama kita mau. Jadi kalau misalkan ada masuk nih, banyak bos yang masuk. Banyak pasti. Safir, ruby itu GIA, iya udah, tapi gue nggak tahu Iya. harganya. Berarti the reason lu belum terima bukan karena harga batu kan nggak ada standarnya, bukan itu ya? Bukan, karena nggak ada mitranya. Penting tuh. Kayak si Aming tadi di bawah nih, Iya. yang abisin Inta Podcast. Iya. Gue nggak ada Aming di Jakarta, gue bilang. Kalau ada lu Ming, gue bilang. Gue cuma kasih tahu, Ming, lo hargain berapa? Oh, tapi gue nggak tahu asli. Urusan asli nggak asli bukan urusan lu, urusan si Gri. Gue bilang urusan si Adam Haris, gue bilang gitu. Kalau ini lo hargain berapa? Misalkan 100 juta, nah gue kasih pinjamannya Iya. 80. Iya. Kenapa? Kalau di kagak tebus, lu ada yang beli. Gitu kok. Kalau di Medan saya mau kok. Jauh. Yang di Jakarta yang belum ada bos, itu mitranya. Oke, menarik. Oh. Siap. Paham gue sekarang. Kalau itu menjadi pertanyaan juga, kenapa sih nggak batu jadi itu? Lapis lazuli ya, itu juga sebetulnya kalau yang bagus loh. Oh iya. Saphorite juga sama. Turquoise, Ih, itu pecintai itu banyak, cakep. komunitasnya banyak. Yang penting tuh ada mitranya gue. Kalau begitu ada mitra, ada bandarnya, gue terima. Oke, paham tuh. Siap, bro. Kasarnya nih barang-barang mistik kayak tali pocong, kalau ada yang terima gue terima tuh gadai. Halo, ada nggak do? Ayo. Tanda kuburan lagi kan, lagi musim tuh, lu tebarin. Buat apa? Buat pelet. Kalau ada yang terima, gue terima. Gue bilang. Bro Alung, Siap juragan. thank you so much, Bro Alung. Gue yang thank Ini you. udah obrolan ini banyak insight menarik dari lu. Tapi sebelum itu souvenir. Wah, thank you. Souvenir dulu buat Bro Alung ini. Tapi sorry ya kalau lu dapet tamu yang rada kurang berpendidikan, bos. Enggak lah, Bro. Enggak. Justru ukuran apa, Bro? Baju XL, L, Yang bukan manusia aja. Ada XL, nggak? XL nggak L kali ya? Nggak, gue XL. Gue XL atau L ya? Nggak apa-apa lah kan. Tenang aja, Koko. Waduh. Bukain dong, Ri. Bagus. Ini kaos James Radio, Bro. James Radio. Bagus juga sih bahasa James Radio. Iya. Wih, gila. Buat- Slim fit. Nggak, nanti kita tukar. Yang Ya, XL lagi habis soalnya ini ya. aman. Sama ini ada muk ya, Bro ya. Udah. Ya, siap, Koko. Ini nih, keren banget nih. James Thank you, Bro Radio. ya. Udah nyimpan hadir, Bro. Nice. Bagus. Thank you. Mudah-mudahan obrolan kita yang nyablak ini bisa ada ilmunya lah yang bisa dipetik ya, nggak yang diambil orang. Boleh. Ya, Siap, Jadi juragan. tujuannya kan podcast ini bermanfaat buat orang, Bro. Betul. Kali-kali juga tambah temen ya. Tadi kan ada opportunity tuh. Kalau mitra, kalau sesuai lo rekomendasi atau apa, ini pasti akan booming kok. Ini bagus, edukatif, sangat edukatif. Siap, Koko. Thank you. Thank you Kalau banget. ya. Siap Sampai juragan. ketemu lagi ya. Halo. Siap. Thank you.